insya Allah akan memandu acara pada malam hari ini untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu ya. Yang pertama acaranya nanti akan ada pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kredo kami, dilanjutkan dengan materi, diskusi, dan diakhiri dengan closing statement dan penutup. Nah, tanpa berlama-lama, marilah kita buka acara diskusi Sosmas kami Komisariat UI 2020 ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Abdul Hafid. Kepada Saudara Abdul Hafid, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Saudara Abdul Hafid yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kredo kami oleh Saudari Atikah. Kepada Saudari Atikah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kredo kami. Kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkehendak merdeka. Tidak ada satupun orang yang bisa memaksa kami bertindak. Kami hanya bertindak atas dasar pemahaman, bukan taklid, serta atas dasar keikhlasan, bukan mencari pujian atau kedudukan. Kami adalah orang-orang pemberani, hanyalah Allah yang kami takuti. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggetarkan hati kami atau membuat kami tertunduk apalagi takluk kepadanya. Tiada yang kami takuti kecuali ketakutan kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Atikah yang telah membacakan kredo kami. Ya, acara selanjutnya yaitu acara inti yang mungkin teman-teman ini udah nggak sabar banget ya buat mendengarkan dari diskusi pada malam hari ini dengan judul Memahami Kultur Masyarakat, Potensi dan Lingkungan Sosial di Indonesia yang akan dibersamai oleh Mas Imam Maulana. Ya, di sini udah bersama kami ya Mas Imam Maulana.
Ya, mungkin sedikit saya perkenalkan sedikit ya, bahwa Mas Imam Maulana ini merupakan Kabid Sosmas PPKMI 2019 sampai 2021. Kemudian Mas Imam ini juga merupakan Ketua KAMI Banten, dan nggak cuma aktif di KAMI aja, ternyata Mas Imam ini juga merupakan founder dari Social Edu Center dan Jawara Branding. Masya Allah ya teman-teman, kita kami Komisariat UII kedatangan pembicara yang luar biasa seperti itu ya. Mungkin tanpa berlama-lama nih, mungkin bisa langsung dipaparkan materi mengenai memahami kultur masyarakat, potensi, dan lingkungan sosial di Indonesia. Yang mungkin teman-teman juga udah nggak sabar banget mendengarkan gimana sih kiat-kiat pentingnya menumbuhkan sikap peduli terhadap masyarakat di sekitar, kemudian juga gimana ya inovasi-inovasi program pada masa pandemi yang bisa dilakukan untuk lingkungan masyarakat, seperti itu ya Mas Imam ya. Mungkin langsung saja kepada Mas Imam dipersilakan untuk sampai pukul 20.55 Mas. Baik, ini udah bisa ini ya, share screen ya? Bisa Mas, langsung di present now aja. Bentar ya. Udah kelihatan ya? Sudah Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Saya sangat senang sekali ya bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya dari Komsat UII di Jogja ya. Betul. Iya Mas, betul. Di UII Jogja. Siap. Alhamdulillah, selawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita akan coba ngobrol-ngobrol gitu ya terkait dengan kultur masyarakat di Indonesia. Sebetulnya ini materinya sangat berat sekali bagi saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa melengkapi atau menyempurnakan begitu ya pembahasan ini gitu. Sebab pembahasan ini juga cukup panjang sebetulnya, nggak cukup dalam satu pertemuan gitu ya. Tapi mudah-mudahan materi ini bisa memantik kita semuanya untuk coba belajar memahami dan juga peduli terhadap lingkungan kita gitu ya, peduli terhadap masyarakat kita. Seperti itu. Oh iya, dan juga saya ini ya, tadi saya sudah demisioner di Ketua KAMI Banten, jadi sudah selesai gitu ya. Ternyata profilnya ngambil dari Instagram ya. Iya Mas, ketahuan Iya, gitu. iya. Karena saya belum pernah share ke siapa-siapa. Baik ya, nanti coba kita share ulang materinya. Lihat ya. Iya Mas, udah terlihat. Ada materinya kelihatan? Sudah terlihat Mas. Baik. Baik teman-teman semuanya, saya diberikan tugas dari Mas Andi ya, yang ngubungin saya.
terkait dengan memahami kultur masyarakat, potensi dan lingkungan sosial di Indonesia. Nah, sebelum masuk lebih dalam, nanti beberapa materi ini membahas tentang beberapa fakta, data, hal-hal yang berkaitan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat kita, gitu ya. Sebelumnya kita bahas tentang definisi ya. Coba kita memahami bagaimana apa itu budaya, apa itu kultur, gitu ya. Tadi judulnya kan memahami kultur masyarakat. Nah, sebetulnya berkaitan dengan kultur ini sangat luas sekali gitu ya. Luas sekali, apalagi kultur yang ada di Indonesia. Karena Indonesia ini kan kita mengenal dan keragaman kulturnya itu telah mendunia gitu ya. Hampir orang-orang luar negeri juga tahu gitu ya. Indonesia itu punya banyak keberagaman, punya banyak bahasa, suku dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, kemudian apa itu yang disebut dengan kultur atau budaya? Nah, ini ada beberapa pengertian. Budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Dan bahasa Sanskerta ini memang banyak sekali juga jadi bahasa yang kita gunakan gitu ya, serapan. Yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi dengan arti budi atau akal. Nanti mungkin teman-teman semuanya juga ada yang lebih memahami dan mempelajari tentang sosial gitu ya. Nanti bisa sama-sama melengkapi gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang memang kurang dan keliru, bisa diluruskan ya. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata kultur. Nah, biasanya kita lebih enaknya ngomongin kultur gitu ya, bukan lagi budaya gitu. Karena kalau budaya itu identik dengan sebuah adat gitu ya. Tapi kalau kultur memang seolah-olah sebuah kebiasaan gitu ya, berupa sifat yang berasal dari bahasa Latin yaitu color yang berarti mengolah atau mengerjakan gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa ahli juga mendefinisikan budaya. Ini ada dari antropolog Inggris B. Taylor, budaya sebagai sesuatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lainnya yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian ada dari, ini bahasa Inggrisnya saya agak kurang ini ya, Clyde Kluckhohn dan William Henderson Kelly. Semua rancangan hidup yang diciptakan secara historis, ya, semua rancangan hidup yang diciptakan secara historis, baik sejarah secara eksplisit, implisit, rasional, irasional, dan non-rasional yang ada pada waktu tertentu sebagai panduan potensi dalam perilaku manusia. Nah, kemudian juga ada dari ahli dari tanah air juga, Sela Sumarjan, yaitu budaya itu adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dan terakhir dari Kuncaraningrat, budaya adalah keseluruhan sistem, gagasan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Nah, cuman memang saya ini ya, dari beberapa definisi tersebut, ada satu dari Sela Sumarjan ini cukup ringkas dan padat gitu ya, dan juga cukup merepresentasikan gitu definisi daripada budaya itu, yaitu semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Nah, mungkin juga teman-teman ada pemahaman yang lain terkait dengan definisi kultur atau budaya tersebut. Nah, berbicara tentang budaya yang tadi coba saya singgung begitu ya, bahwa negeri Indonesia ini memiliki
keragaman, atau juga sering kita dengar tentang multikultur ya. Nah, apa itu multikultural ya? Multikultur, masyarakat multikultural ya. Masyarakat multikultural ini merupakan suatu kondisi masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial dengan ciri khas kebudayaan tersendiri namun membentuk satu kesatuan gitu. Jadi memang punya ciri khas yang banyak ciri khasnya, berkelompok-kelompok gitu ya. Tetapi membentuk sebuah satu kesatuan kayak gitu. Misalnya di Indonesia ini dihuni oleh sekitar 267 juta penduduk. Dari 267 juta itu terdiri dari 1.340 suku bangsa. Nah, ini mungkin ada beberapa versi gitu ya. Ada yang 1.300, ada yang 1.100 tuh ya. Suku bangsa gitu yang mencirikan bentuk masyarakat multikultural gitu. Jadi ada hampir 1.000 macam atau 1.000 suku gitu ya. Tetapi masih dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk masyarakat multikultural gitu ya, multikultural gitu. Nah, meskipun masing-masing individu yang menempati wilayah Indonesia ini memiliki latar belakang budaya, adat istiadat serta bahasa yang berbeda gitu ya. Tetapi individu-individu tersebut yang tadi memiliki bahasa yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, kemudian latar belakang budaya yang berbeda gitu, tetap diidentifikasikan sebagai satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Nah, inilah salah satu bentuk apa itu masyarakat multikultural. Nah, ini juga ada beberapa ciri ya, ciri-ciri dari dan karakter masyarakat multikultural. Yang pertama adalah memiliki kebudayaan majemuk ya. Kebudayaan majemuk ini sebetulnya berbicara tentang budaya juga ada banyak ini ya, banyak jenisnya. Nanti kita coba ulas gitu ya. Ada adat istiadat, bahasa, apa namanya, suku gitu ya, kebiasaan dan lain-lain gitu ya, beragam. Kemudian yang kedua memiliki nilai dan norma yang disepakati bersama. Nah, terkait dengan nilai-nilai dan norma ini juga ada nilai-nilai dan norma dalam ruang lingkup daerah gitu ya. Ada juga nilai dan norma yang disepakati bersama dalam ruang lingkup nasional gitu. Seperti misalnya undang-undang gitu ya, undang-undang dasar Pancasila gitu dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam sebuah konsensus bersama gitu yang disepakati bersama. Kemudian yang ketiga, bersatu melalui proses integrasi yang relatif lambat dan atas dasar ketergantungan. Nah, jadi dengan keragaman yang sangat banyak itu gitu ya, kemudian memiliki proses yang cukup panjang dalam menyatukan gitu ya, mengintegrasikan gitu. Tetapi di antaranya itu di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya itu memiliki sebuah ikatan atau ketergantungan kayak gitu. Jadi meskipun memang kita banyak perbedaan gitu ya dalam daerah, dalam ras, dalam bahasa, dalam suku gitu ya. Tetapi yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa kita ternyata memang makhluk sosial itu kan makhluk yang ketergantungan gitu ya, membutuhkan makhluk yang lain, makhluk sosial gitu ya. Jadi meskipun berbeda, tapi kita punya sebuah dasar ketergantungan di antaranya. Kemudian yang keempat adalah perbedaan dalam masyarakat cenderung menjadi pemicu konflik sosial. Nah, ini juga menjadi apa namanya, mungkin sebuah kelemahan gitu ya, di mana masyarakat multikultural ini dengan keragaman yang banyak itu ternyata itu juga memiliki potensi gitu ya, potensi dapat memicu konflik sosial gitu ya. Misalnya ada miskomunikasi, ada mispersepsi tentang satu keyakinan dengan keyakinan lain gitu. Misalnya contohnya adalah ketika
di agama Islam gitu ya. Di agama Islam diajarkan untuk tidak memilih pemimpin dari luar Islam kayak gitu ya. Tetapi kemudian ditangkap oleh agama lain itu adalah sebuah bentuk penghinaan atau sebuah bentuk ajaran kebencian kayak gitu ya. Nah, padahal kan sebetulnya keyakinan ini pemahaman ini hanya disampaikan kepada sesama umat Islam seperti itu kan. Tetapi dianggap oleh agama lain, oleh orang lain gitu ya, itu adalah sebuah ajaran kebencian. Nah, ini hal-hal semacam ini pemicu perbedaan-perbedaan ini gitu ya, itu ternyata menyimpan sebuah pemicu konflik sosial seperti itu. Nah, tentunya hal ini perlu kita antisipasi gitu ya sebagai mahasiswa, sebagai anak-anak kami yang peduli terhadap masyarakat seperti itu, agar konflik-konflik sosial ini bisa diredam, bisa ditekan gitu ya, agar nanti ke depan kita bisa bersama-sama gitu ya untuk membangun bangsa Indonesia. Yang kelima, terjadi dominasi kelompok ya, baik itu daripada sektor ekonomi, politik dan sosial budaya gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwasanya di Indonesia gitu ya, yang punya banyak, yang multikultural ini, yang majemuk ini, punya dominan dan atau bahasa ininya ada mayoritas minoritas gitu ya, baik dalam agama, ekonomi, politik dan sosial budaya seperti itu. Jadi mayoritas dan minoritas ini sebuah hal yang wajar ada gitu ya di dalam struktur sosial yang ada. Begitu. Nah, ini beberapa ciri dan karakteristik dari masyarakat multikultural gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa sebuah gambaran ya, klasifikasi keberagaman masyarakat multikultural di Indonesia. Nah, ini ada dibagi dua gitu ya, ada masyarakat desa dan masyarakat kota. Ini pada umumnya gitu ya. Jadi pada umumnya masyarakat yang ada di Indonesia ini terbagi dua, masyarakat yang tinggal di desa dan masyarakat yang tinggal di kota seperti itu. Nah, kalau beberapa ciri gitu ya, beberapa kekhasan atau ciri-ciri dari masyarakat desa itu eksklusif ya, eksklusif yaitu di mana masyarakat tertentu gitu ya. Tapi memang bukan, ini adalah umumnya gitu ya. Boleh jadi di kota-kota tertentu juga ternyata memang dia eksklusif gitu ya. Tapi kita bagi dua ini supaya memudahkan kita menggambarkan karakteristik dari sebuah masyarakat gitu. Ada eksklusif ini biasanya anak-anak kami dianggap eksklusif gitu ya. Nah, kira-kira semacam itu, di mana sulit untuk menerima sesuatu yang baru. Ya, jadi di desa itu memang masyarakat desa itu sulit untuk menerima hal-hal baru biasanya. Karena juga di desa lebih banyak orang tua. Mungkin juga ini dipengaruhi oleh karakteristik daripada orang tua gitu, yang memang sulit untuk menerima hal-hal baru, menerima sesuatu yang sebelumnya tidak ada gitu ya di desa itu gitu. Sehingga biasanya kalau masyarakat desa itu ya yang udah ada itu ya memang adalah warisan yang telah ada sebelum mereka gitu ya, warisan nenek moyang atau kebiasaan orang-orang terdahulu di desa-desa tertentu gitu. Nah, kebalikannya di masyarakat kota itu inklusif gitu ya. Dia itu terbuka, menerima sesuatu yang baru, kemudian tidak tertutup pada inovasi gitu ya.
dengan ide-ide yang lebih segar dan sesuatu yang belum pernah ada bisa ada gitu ya di kalangan masyarakat kota karena tadi inklusifnya. Nah di hal yang eksklusif ini juga ditemani dengan konservatif. Selesai memang di desa itu kondisi masyarakatnya udah eksklusif, konservatif gitu ya. Nah kalau di masyarakat kota inklusif juga menerima modernitas gitu. Namun memang kalau melihat masyarakat desa hari ini juga ternyata kalau ini ya, ternyata memang mereka juga telah terpapar modernitas kayak gitu. Telah terpapar dengan hal-hal yang baru, misalnya masuknya teknologi gitu. Masuknya teknologi, HP, internet dan lain-lain itu di desa-desa sudah mulai digalakan gitu ya. Meskipun memang ada desa-desa tertentu, desa-desa yang memang dia dihuni oleh suku yang memiliki keyakinan yang eksklusif dan konservatif gitu ya, memberlakukan tidak boleh ada teknologi, tidak boleh ada listrik, tidak boleh ada apa gitu ya. Seperti di Banten misalnya ada suku Baduy. Suku Baduy itu terletak di Kabupaten Lebak. Nah di sana terbagi oleh dua wilayah, ada suku Baduy luar, ada suku Baduy dalam. Ya, suku Baduy ini punya agamanya itu namanya Sunda Wiwitan gitu. Tetapi karena Sunda Wiwitan ini tidak diakui oleh secara administratif di Indonesia, mereka di KTP itu ditulisnya Islam. Dan itu mereka juga cukup keberatan sih karena mereka bukan Islam. Nah, di sana di Baduy Dalam khususnya suku Baduy Dalam itu terlarang menggunakan teknologi, juga nggak boleh ada listrik, gitu ya, nggak boleh ngambil gambar dan lain-lain. Gitu. Tapi kalau Baduy luar sudah mulai terbuka, meskipun memang masih ada toleransi-toleransi. Nah, itu salah satu studi kasus di mana ada beberapa daerah tertentu, suku gitu ya, yang masih memegang keyakinan eksklusif dan konservatif. Nah, kemudian di masyarakat desa juga, nah ini ada ini ya karakteristiknya kekeluargaan, religius, dan memiliki sifat gotong royong. Nah, memang tumbuh secara alami di masyarakat desa, yaitu perasaan kekeluargaan, kebersamaan, gitu ya, religius, gitu, dan memiliki sifat gotong royong, bareng-bareng. Tapi kalau di masyarakat kota biasanya lebih rasional lagi, gitu ya, lebih rasional, bersifat individualistik, cenderung sekuler. Biasanya kalau masyarakat kota memang juga dipengaruhi oleh modernitas dan tipologi dari masyarakat itu sendiri juga lebih memandang materi gitu ya. Kalau misalnya ada keuntungannya jalan, nggak ada ya enggak gitu ya. Ini ekstrimnya sih seperti itu, tetapi pada kenyataannya memang tidak serta-merta demikian gitu. Sebab hal ini juga dilihat daripada tumbuhnya semangat keislaman gitu ya di kalangan kelas menengah gitu. Dan semangat keislaman ini memang terjadi belakangan terakhir gitu ya. Yang salah satu dibuktikannya adalah dengan agenda 212 beberapa tahun lalu, yang konon adalah mereka didominasi oleh masyarakat kelas menengah yang tinggal di kota-kota. Seperti itu. Juga semangat hijrah, anak-anak muda hijrah gitu ya, adalah anak-anak yang memang ada tinggal di kota-kota. Nah, jadi masalah tentang religius ternyata memang religius dan semangat keislaman gitu ya, semangat keagamaan itu telah coba muncul di kalangan masyarakat kota.
Kemudian ada kalau di desa secara ininya ya, mata pencaharian ada pertanian, ada nelayan. Nah, umumnya di kota itu lebih ke industri. Kemudian di desa itu megang teguh tradisi leluhur. Nah, ini yang tadi saya singgung, bahwasanya di desa memang masih kuat gitu ya, tradisi leluhurnya itu masih dipegang teguh. Nah, kalau di kota sudah mengalami transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, arus informasi tidak bisa dibendung gitu ya. Dan salah satu masyarakat yang sangat rentan terdampak memang di masyarakat kota gitu. Makanya kita perlu ini juga kita juga perlu melakukan sesuatu gitu ya. Bagaimana agar modernitas yang ada di kota ini gitu ya tidak kemudian mengarah kepada kebebasan yang tidak memiliki aturan seperti itu. Pun juga kita juga punya tugas juga untuk menyeimbangkan gitu ya, bahwa masyarakat desa kita juga harus masuk gitu ya, agar hal-hal yang memang menjadi hambatan masyarakat desa itu untuk maju, nah kita pelan-pelan untuk mengikis itu gitu. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan diskusikan. Lanjut ya. Nah, ini ada beberapa jenis keberagaman Indonesia di Indonesia. Jadi ada wilayah yang keberagaman wilayah dan lingkungan, keberagaman suku, bangsa dan budaya, keberagaman agama, ras, golongan, jenis kelamin dan gender. Keberagaman wilayah dan lingkungan ini memang kita telah ketahui bahwa wilayah NKRI ini membentang dari Sabang sampai Merauke dengan bentuk kepulauan. Ya. Jadi di antara ribuan pulau membentang lautan yang mencapai 2/3 wilayah Indonesia. Maka Indonesia juga kemudian disebut dengan negara bahari. Ya. Itu keberagaman wilayah dan lingkungan ya. Wilayah-wilayah di Indonesia terbagi dengan pulau-pulau gitu ya. Dan diliputi dengan laut. Kemudian keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Nah, menurut BPS, nah ini kan ini ya ada versi lain gitu ya. Mungkin beda tahun gitu atau seperti apa. Di sini disebut bahwa ada 1128 suku bangsa ya, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri gitu. Jadi sangat begitu kaya gitu ya. Hampir ada 1100 suku gitu ya, yang mendiami negara kita ini kayak gitu. Dan juga kita mungkin termasuk dari suku-suku mana gitu ya. Sedangkan budaya adalah segala hasil karya manusia baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Nah, ini juga ada yang menyebutkan bahwa budaya adalah sesuatu yang bersifat fisik dan non fisik. Kalau fisik itu bisa kita sebut dengan hal-hal yang seperti apa namanya, misalnya ada candi, ada keris, ada sesuatu yang benda gitu ya, yang bisa dilihat gitu. Nah, non fisik ini seperti bahasa gitu ya, ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa apa gitu, dan lain-lain. Nah, keberagaman agama di sini ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, di sini kita lihat bahwa Islam ini mendominasi gitu ya, 87%. Di bawahnya ada Protestan 7%, ada Kristen Katolik 3%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, dan Konghucu 0,05%. Gitu. Nah, dari keberagaman agama ini kita lihat bahwa Islam adalah agama mayoritas bangsa Indonesia, gitu ya. Sehingga biasanya memang yang mayoritas itu memberikan pengaruh yang besar terhadap satu kesatuan sosial tertentu. Misalnya di Indonesia masyarakat mayoritasnya adalah Islam gitu ya. Sehingga apa-apa yang ada, kultur yang ada di Indonesia ini juga dipengaruhi gitu ya. Islam itu mempengaruhi hal-hal apa aja yang ada di Indonesia gitu, baik dari peraturannya, undang-undangnya gitu ya,
semangat nasionalismenya dan lain-lain. Gitu. Kemudian ada keragaman ras. Nah, berbicara ras ini adalah golongan bangsa yang berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Nah, ini ada beberapa macam ras ya. Ada ras Malayan dan ras Malayan Mongoloid itu ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ada ras Melanosoid ya, itu di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ada ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian ada ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Nah, teman-teman kira-kira masuk ras yang mana ya? Gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ras gitu ya, yang pada umumnya ada di negara kita, gitu ya, masyarakatnya. Nah, kemudian melalui pendekatan keberagaman golongan, ya, keberagaman golongan ini adalah golongan-golongan masyarakat tertentu, gitu. Baik dari ditinjau dari beberapa aspek, ditinjau dari administrasi kependudukan, ada warga negara Indonesia, ada warga negara asing. Kemudian ditinjau dari usia, ada anak-anak, usia produktif, dan usia tua. Ada dari ekonomi, dari pendekatan ekonomi, ada masyarakat miskin, ada masyarakat menengah, ada masyarakat kaya, atau ada juga yang menyebut bahwa ada masyarakat prasejahtera gitu ya, sejahtera dan kaya. Kemudian ada dari pendekatan pendidikan gitu ya, ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lain. Dari golongan ada afiliasi partai politik tertentu gitu ya, ada macam-macam lah. Teman-teman lebih hafal gitu ya, partai politik mana yang ada di Indonesia. Ada dari golongan profesi, ada nelayan, petani, pedagang, guru, PNS, dan profesi-profesi yang lainnya. Ini ditinjau dari pendekatan golongan, keberagaman golongan yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi orang Indonesia ini bukan hanya orang politik doang gitu ya, tapi ada juga yang golongan dari profesi, ada golongan dari ekonomi gitu ya, ditinjau dari ekonomi, dari usia dan lain-lain. Nah, keberagaman jenis kelamin dan gender. Nah, ini ada jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Yang ternyata jumlah penduduk laki-laki ini lebih banyak ya daripada jumlah perempuan. Nah, bisa dilihat sendiri, di sini ada laki-laki itu 135 juta sekian. Yang perempuan ada 132 juta sekian. Seperti itu. Nah, dari keberagaman yang ada tersebut gitu ya, kemudian memiliki potensi-potensi gitu, potensi sosial budaya. Tentu potensinya sangat banyak gitu ya, tapi saya highlight ke beberapa hal gitu. Dengan keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia gitu ya, tetap bisa menjadi satu kesatuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian juga kita memiliki kekayaan budaya gitu ya, menjadi daya tarik bagi wisatawan luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia. Jadi di sini ada dua hal gitu ya, bahwa keragaman ini menjadi satu kesatuan yang berpotensi untuk menguatkan persatuan dan kesatuan gitu ya. Justru dari keragaman yang banyak ini gitu ya, kesatuannya semakin kuat, idealnya demikian. Yang kedua tadi ada dari keragaman dan banyaknya hal-hal yang tadi ada di Indonesia itu menjadi daya tarik gitu ya bagi wisatawan luar negeri. Nah, ini lebih kepada misalnya ke daerah wisata gitu ya, untuk wisata, baik itu daerah wisata, ada juga desa wisata gitu ya. Dan hari ini sedang happening itu adalah di mana ada kelompok sadar wisata yang membangun desa-desanya masing-masing, gitu ya. Jadi
ada sekelompok orang yang menggali potensi, mengembangkan gitu ya budaya, tradisi, adat yang ada di desa-desa tertentu gitu, agar potensi-potensi yang ada di desa-desa itu kemudian bisa dilirik oleh banyak orang gitu ya. Ada yang kemudian disebut dengan kampung wisata gitu ya. Mungkin teman-teman lebih memahami hal ini gitu, karena memang di Jogja itu ini ya kental juga nuansa wisatanya, kental juga dengan adat istiadat budayanya seperti itu. Nah, kemudian jumlah penduduk yang mencapai kurang lebih 250 juta jiwa ternyata punya presentasi di mana usia produktif itu cukup tinggi, mencapai 70%. Nah, usia produktif yang tinggi ini menjadi kekuatan yang bisa mendorong percepatan pembangunan di segala bidang. Nah, isu usia produktif yang dominan ini sebetulnya telah dibaca oleh kami sejak beberapa tahun kemarin, gitu ya, sehingga muncul sebuah narasi Jayakan Indonesia 2045, wujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Hal-hal yang itu ya, narasi-narasi kami beberapa tahun terakhir itu mengarah kepada sebuah momentum di mana usia-usia produktif anak-anak muda nanti di tahun 2045 atau juga sebetulnya sudah berjalan hari ini gitu ya. Cuman memang ada gelombang-gelombangnya, gelombang-gelombang bonus demografi gitu ya. Tetapi kemudian kami mengambil momentum 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi tahun target di mana kader-kader kami itu dapat memberikan kontribusi gitu ya bagi keberlangsungan kemajuan bangsa Indonesia atau kejayaan Indonesia seperti itu. Nah, dengan potensi itu, dengan potensi usia produktif ini yang menjadi salah satu peluang yang diambil oleh kami gitu ya. Melihat peluang ini, kami bergerak untuk bagaimana merekrut, memberikan dampak gitu ya kepada anak-anak usia muda gitu ya untuk melakukan sesuatu, untuk menjadi problem solver, untuk menjadi aktivis-aktivis yang memberikan dampak kepada lingkungannya. Nanti kita singgung di akhir. Kemudian ada juga potensi sosial yang ada di Indonesia ini. Kemudian misalnya secara umum gitu ya, kita adalah negara agraris ya, penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Nah, ini juga menjadi potensi alamiah gitu ya, bahwa memang Indonesia ini adalah negara agraris, kemudian juga penduduknya di desa-desa menjadi petani gitu. Pekerjaan tersebut sangat didukung ya, petani itu sangat didukung oleh kualitas alam Indonesia yang sangat subur, sehingga proses menanam menjadi lebih mudah. Kemudian juga Indonesia yang bekerja sebagai nelayan juga ya, karena memang Indonesia ini adalah didominasi juga oleh perairan gitu. Kemudian masyarakatnya juga mengambil potensi itu menjadi seorang nelayan mencari ikan di wilayah perairan Indonesia. Dengan perkembangan zaman yang ada sekarang ini, juga penduduk Indonesia memiliki pilihan untuk bekerja pada bidang-bidang industri dan jasa. Nah, jadi ini lebih kepada potensi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, baik itu menjadi petani, menjadi nelayan, dan juga menjadi profesi-profesi yang lain seperti karyawan, guru, profesional, tentara, polisi, politikus, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berbicara tentang potensi, itu tadi potensi sosialnya. Kemudian ada potensi dari alam nih, alam. Ada hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, batu bara. Nah, ini sedikit saja gitu ya. Bahwa Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia.
hutan di wilayah Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia. Nah, tapi memang banyak persoalan gitu ya di dalam isu kehutanan ini, gitu. Seperti halnya kemarin kita dengar bahwa hutan di Papua, gitu ya, terbakar atau dibakar, gitu. Kemudian lautan, Indonesia merupakan negara maritim, ya, sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan, gitu. Dari lautan ini punya potensi ikan laut. Kemudian ada minyak bumi. Minyak bumi ini masih sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Kemudian juga ada gas alam, gitu ya. Potensi gas alam di Indonesia ini sangat banyak. Bahkan diperkirakan cadangan gas alam Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Nah, juga ada batu bara. Negara Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Kemudian Indonesia juga menjadi pengekspor ya, batu bara. Nah, selain potensi sumber daya alam, ternyata juga ada potensi bencana di Indonesia. Nah, dan ini juga menyinggung terhadap aktualisasi kader-kader kami, khususnya bidang sosial masyarakat. Gitu. Dulu sebelum ada kalau hari ini ada Rumah Kami Peduli, gitu ya. Dulu sebelum ada lembaga LSO kemanusiaan, gitu, bidang sosial masyarakat ini menjadi bidang yang berkonsentrasi juga pada kerelawanan, gitu ya, gerakan-gerakan kerelawanan. Tapi meskipun juga ada lembaga kemanusiaan seperti Rumah Kami Peduli, bidang sosial masyarakat juga masih turut membantu, gitu ya, aktivitas-aktivitas kemanusiaan di Indonesia, di kami, gitu maksudnya. Nah, apa sih potensi bencana di Indonesia ini? Kalau kita lihat bahwasannya bencana itu setiap tahun itu ada, gitu ya. Kenapa? Ternyata memang Indonesia ini masuk dalam daftar 35 negara yang memiliki risiko bencana tertinggi, baik bencana alam maupun non-alam. Di Indonesia terdapat 500 gunung api, 127-nya aktif. Ya. Kemudian ada 300 patahan lempeng yang berada di hampir di semua wilayah nasional, kecuali di Kalimantan. Kemudian kita juga berada di pertemuan 3 lempeng subduksi yang berpotensi gempa dan tsunami. Ya. Nah, Indonesia memang terletak di atas Ring of Fire, gitu ya, atau cincin api Pasifik. Jadi di atas jalur inilah membentang deretan gunung-gunung api paling aktif di dunia, gitu. Jadi memang resikonya cukup besar ya. Selain resiko vulkanologi, resiko gempa dan tsunami di Indonesia juga sangat tinggi, gitu. Karena secara geologi negara ini membentang di atas pertemuan 3 lempeng besar, yakni subduksi Indo-Australia, subduksi Eurasia, dan subduksi Pasifik. Ya. Jadi ini salah satu contoh ya, pada bencana gempa yang menimpa Lombok, NTB terdapat ini ya poin materi di materi lain ke kopi, gitu ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwasanya dapat potensi bencana juga yang di Indonesia yang perlu kita perhatikan seperti itu. Apalagi ini memang menyangkut langsung kepada masyarakat yang ada di Indonesia, gitu ya. Jadi masyarakat Indonesia hari ini perlu terus diedukasi berkaitan dengan pencegahan hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada mereka tentang bagaimana cara, gitu ya, mengatasi potensi-potensi bencana yang ada di daerah-daerah tertentu, misalnya di daerah-daerah dekat laut, kayak gitu ya. Apalagi contoh misalnya kalau di Banten itu kan ada Gunung Krakatau ya, Gunung Krakatau atau gunung api yang masih aktif yang ada di laut antara Banten dan Lampung.
Dan yang beberapa waktu lalu pernah terjadi erupsi Gunung Krakatau gitu ya, yang menyebabkan tsunami di daerah-daerah Banten selatan, di Pandeglang, di daerah Pandeglang, daerah Pandeglang Selatan lah ya. Nah, kepada masyarakat-masyarakat sekitar gitu ya, masyarakat-masyarakat yang berada di lokasi-lokasi potensi-potensi bencana tersebut gitu, maka memang kita perlu melakukan sesuatu kepada mereka, lakukan edukasi ketika ada tsunami seperti apa gitu ya, kemudian pendampingan yang lainnya gitu. Dan ini coba kita juga lakukan beberapa waktu lalu gitu. Kita bikin posko dan lain-lain ya ketika ada tsunami Banten itu. Juga dari kader-kader di Jogja juga ada yang datang, lumayan banyak tuh, menjadi relawan di sini. Nah, potensi bencana di Indonesia ini kurang lebih tentunya akan memberikan dampak kepada psikologi masyarakat gitu ya. Dan psikologi ini lebih kepada masyarakat yang memang pernah merasakan bencana gitu ya. Misalnya ada orang yang selamat daripada tsunami, ada orang yang selamat dari gempa dan lain-lain ya. Dan ini menjadi salah satu kajian di sosial masyarakat. Nah, itu dari kebencanaan gitu ya, potensi bencana. Juga ada data mengenai kemiskinan di Indonesia per Maret 2020. Daerah yang kemiskinannya cukup tinggi itu ada di Maluku dan Papua, keduanya ada Bali dan Nusa Tenggara, kemudian yang ketiga ada Sulawesi, keempat Sumatera, kelima Jawa, dan selanjutnya ada Kalimantan. Ini hanya sekedar ini aja ya, sekedar tahu saja. Kemudian karena memang data-data ini ternyata memang memberikan dampak gitu ya kepada tipologi masyarakat di Indonesia gitu. Dari tingkat kesejahteraannya seperti apa, kemudian dia tinggal di daerah mana gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada data pengangguran di Indonesia 2020 yang menurut BPS jumlah pengangguran periode Agustus 2020 itu mencapai 9,77 juta orang. Jadi ini ada kenaikan gitu ya dari Agustus 2019 yang sebanyak 7,10 juta. Tentunya memang ada kenaikan karena juga kita dihantam oleh wabah pandemi gitu ya. Pandemi ini banyak memberikan dampak, banyak memberikan efek gitu ya terhadap banyak hal yang ada di Indonesia, baik itu tenaga kerja, dunia pendidikan, tentang juga aktivitas keagamaan dan lain-lain gitu ya, memberikan dampak yang cukup serius gitu ya bagi bangsa Indonesia. Nah, ini hanya sekedar data saja gitu ya. Ini ada dari isu pendidikan, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Indonesia. Jadi memang ada kenaikan ya dari 2010, 2013 ke 2016 dan ini sebetulnya ujungnya 2018 ini ya. Jadi rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kalau rata-rata lama sekolah ini dari ini ya, dari katadata.com. Nanti selebihnya teman-teman kalau ada yang punya konsentrasi dan ketertarikan dalam membaca isu-isu pendidikan ya bisa dicek ulang gitu ya. Nah, dari paparan yang saya sampaikan gitu ya mengenai gambaran masyarakat Indonesia gitu ya, masyarakat multikultural yang yang kita adalah termasuk dari bagiannya gitu ya, tentang masyarakat multikultural ini dari banyak keragaman, dari jenis-jenis kebudayaan, jenis agamaan dan lain-lain gitu. Dan itu menjadi
sebuah kekayaan keragaman yang kita miliki gitu ya sebagai bangsa Indonesia. Gitu. Nah, lalu untuk apa data-data itu gitu ya? Untuk apa kita memahami itu? Untuk apa kita tahu bahwasanya ada misalnya jumlah ada berapa gitu ya? Untuk apa kita tahu ada golongan mana saja gitu ya? Untuk apa kita tahu ada ras apa aja yang ada di Indonesia? Kemudian untuk apa kita memahami bahwa ada beberapa agama di Indonesia gitu ya? Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu gitu. Dan lain sebagainya gitu. Ini adalah menjadi bahan kita gitu ya untuk melakukan sebuah aktualisasi sebagai kader-kader kami. Masuk kepada tema peran sosial kami ya. Nah, teman-teman semuanya, bahwa kalau dilihat dari pendekatan sosial masyarakat, bahwasanya filosofi gerakan kami itu ternyata didominasi oleh isu-isu sosial, gitu ya. Contoh sederhananya dari visi kami sebagai wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami. Ya. Nah, objek daripada visi ini adalah bangsa. Ya. Objek daripada visi ini adalah masyarakat, begitu. Nah, bangsa, masyarakat adalah isu atau tema sentral daripada sosial kami, ya, peran sosial kami, gitu ya. Tema gerakan sosial masyarakat kami, gitu ya, Sosmas, gitu. Nah, sehingga teman-teman yang khususnya yang diamanahkan di bidang sosial masyarakat semestinya menjadi bidang yang punya konsentrasi dan punya keterikatan gitu ya dengan filosofi yang ada di kami seperti itu. Karena sebagian besar gitu ya yang diomongin itu adalah apa? Yang diomongin itu adalah masyarakat. Yang diomongin itu adalah sosial. Gitu ya. Yang diomongin itu adalah sosmas. Seperti itu. Ini dari pendekatan sosmas. Nah, kalau misalkan dari pendekatan kaderisasi lain lagi gitu ya. Dari pendekatan KP lain lagi. Nah, ini saya mengajak teman-teman untuk berpikir melalui pendekatan sosial masyarakat. Mohon maaf Mas, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Siap. Nanti kalau sudah habis di stop aja ya. Nah, masuk ke unsur-unsur perjuangan kami. Nah, ini hanya mereview saja gitu ya, karena teman-teman juga pasti telah mempelajari hal ini. Unsur-unsur perjuangan kami yang pertama adalah membangun basis sosial, ya, bina al-qaidah al-ijtimaiyah, di mana kita gitu ya membangun lapisan masyarakat yang masyarakat yang simpati dan mendukung perjuangan kami, gitu. Baik itu masyarakat umum, masyarakat mahasiswa di kampus gitu ya, atau organisasi-organisasi, LSM, PES, toko dan lain sebagainya. Jadi seluruh masyarakat gitu ya adalah satu basis sosial gitu ya. Bagaimana kita membangun basis sosial? Bagaimana kita membangun agar masyarakat itu adalah bersimpati terhadap kami dan juga mendukung perjuangan kami. Nah, selanjutnya ada basis operasional, ya, adalah lapisan kader kami, basis konsep, dan basis kebijakan itu sudah masuk dalam ruang lingkup kami gitu ya. Tapi dalam hal ini, unsur yang pertama adalah basis sosial. Nah, basis sosial ini penting sekali gitu ya untuk menjadi satu konsentrasi daripada gerakan kami dalam upaya membangun para simpatisan dan pendukung-pendukung kami di masyarakat umum gitu ya, baik di mahasiswa, organisasi dan lain-lain. Kemudian juga berkaitan dengan sosial
peran sosial kami gitu. Ini dari sisi filosofis dulu ya, nanti dari sisi praktisnya seperti apa. Dari sisi filosofis tadi kita ambil dari unsur-unsur perjuangan kami, kemudian tadi ada dari visi kami juga terdapat visi sosialnya, kemudian juga yang tidak kalah penting dan familiar banget bagi kita juga adalah gerakan sosial independen. Gerakan sosial independen ini adalah gerakan kritis yang menyerang sistem peradaban materialistik. Jadi gerakan ini adalah gerakan bagaimana kita menyerang sistem peradaban materialistik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami gitu ya, dan menyediakan peradaban manusia berbasis tauhid. Kemudian kita masukkan seruan-seruan tauhid gitu ya. Kita serukan kepada peradaban manusia yang berbasis tauhid gitu ya. Jadi gerakan sosial independen ini bukan hanya ngomongin tentang kami ini independen atau kami ini bukan partai dan lain-lain gitu ya. Tapi fondasi daripada sosial independen ini adalah bagaimana gerakan kami ini adalah gerakan yang berani gitu ya untuk menentang sistem peradaban materialistik, berani untuk menentang sistem-sistem yang bertolak belakang dengan Islam gitu ya, dan kemudian menyerukan peradaban manusia berbasis tauhid. Kemudian juga definisi dari gerakan sosial independen adalah gerakan kultural, ya, gerakan kultural yang berdasarkan kesadaran dan kesukarelaan yang berakar pada nurani kerakyatan. Nah, gerakan-gerakan kultural, gitu ya, bagaimana kita membangun tradisi, gitu ya, untuk yang berdasarkan dari kesadaran kita dan juga kesukarelaan kita, gitu. Jadi kita tuh tergerak secara otomatis gitu ya, yang berakar pada nurani kerakyatan. Gitu. Jadi kita terbiasa untuk bergerak gitu ya atas dasar kesadaran kita, kesukarelaan kita gitu ya, yang tadi berakar pada nurani kerakyatan. Gitu. Jadi gerakan yang kita sesuatu yang kita gerakan gitu ya, dari dalam diri kita itu tumbuh dari kesadaran gitu ya. Tidak selalu dari atas perintah, tidak selalu atas instruksi, atau tidak selalu hal-hal yang bersifat struktural gitu ya. Tetapi secara kultural alamiah kita gitu ya, kita kader-kader kami yang bergerak gitu ya berdasarkan kesadaran, sukarela, dan representasi daripada semangat masyarakat, representasi daripada semangat kerakyatan. Kemudian juga gerakan sosial independen itu adalah gerakan pembebasan yang tidak memiliki ketergantungan pada hegemoni kekuasaan politik, ekonomi yang membatasi, gitu ya. Jadi gerakan kita ini gerakan yang memang tidak tergantung kepada hegemoni kekuasaan apapun, baik politik, ekonomi, gitu ya, yang coba membatasi seperti itu. Nah, ini dari sisi filosofis gitu ya. Nah, kemudian dari sisi praktisnya, kemudian apa yang perlu kita lakukan gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah mendengar istilah impactivis. Nah, mungkin juga di antara teman-teman ada yang pernah membaca gitu ya, dan punya bukunya, impactivis. Ini ide yang dicoba ditawarkan oleh Mas Arif Susanto, salah satu pengurus PP beberapa waktu lalu gitu ya, tentang konsep aktivisme anak-anak kami gitu ya. Impactivis adalah aktivis yang mampu memberikan impact bagi lingkungan sekitar. Jadi setelah kita menyadari, memahami bagaimana kultur yang ada di lingkungan sekitar kita gitu ya. Kalau tadi adalah kultur sosial umum gitu ya di Indonesia, teman-teman juga perlu menggali kultur yang ada di lingkungan teman-teman itu seperti apa gitu ya, baik dari sisi agamanya, dari sisi budayanya, dari sisi usianya, dari sisi apapun itu, menjadi salah satu bahan gitu ya untuk bagaimana menentukan gitu langkah-langkah strategis apa yang bisa dilakukan gitu ya untuk bagaimana membangun basis sosial di tempat teman-teman begitu ya.
Nah, ini dulu ya, bahas sesuatu ya tadi filosofis yang berkaitan dengan unsur-unsur perjuangan, kemudian ada social independence. Sebetulnya secara filosofis ada banyak ya, dari credo juga ada banyak gitu yang bisa kita gali. Nah, dari praktisnya gitu ya, kemudian kita menjadi impactivis kalau bahasanya Mas Arif Susanto ini. Impactivis adalah aktivis yang mampu memberikan impact gitu ya bagi lingkungan sekitar. Jadi diharapkan kader-kader kami ini sebagai aktivis mahasiswa gitu ya, bukan hanya menjadi soleh seorang gitu ya, tidak hanya memperbaiki diri sendiri gitu ya, tetapi juga bagaimana peduli terhadap lingkungan sekitar seperti itu, atau peduli terhadap masyarakat. Nah, salah satu contohnya gitu ya, contoh praktisnya adalah saat ini pandemi tengah berlangsung. Kemudian ada beberapa sektor yang mengalami dampak cukup serius. Ada dari tenaga kerja, ternyata ada juga dari sektor pendidikan. Nah, ini sektor pendidikan ini adalah sektor yang coba bidang sosial masyarakat PPKM itu soroti, di mana dengan adanya COVID-19 ini sekolah-sekolah itu ditutup gitu ya, atau pendidikan melalui daring atau pembelajaran jarak jauh gitu. Ternyata pembelajaran jarak jauh ini timbul masalah-masalah baru. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang demikian gitu. Makanya ini salah satu contoh aja gitu ya, gerakan inovatif gitu ya, yang bisa dimunculkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat kayak gitu. Muncullah ide program gerakan mahasiswa mengajar gitu. Kenapa harus mahasiswa? Karena banyak faktornya. Yang pertama memang mahasiswa ini adalah orang-orang yang belajarnya lebih lama atau orang-orang intelektual gitu ya. Kemudian mahasiswa juga ternyata belum masuk kampus sehingga pada umumnya mahasiswa masih berada di rumahnya masing-masing gitu ya, sehingga bisa diberdayakan untuk melakukan sesuatu di lingkungan sekitarnya seperti itu. Jadi bagaimana kita mengaktifasi mahasiswa atau mengaktifasi kader-kader kami untuk melakukan sesuatu untuk memberikan impact bagi lingkungan sekitar. Apa? Salah satu contohnya adalah menjadi pendamping belajar anak-anak yang kesulitan mengikuti pembelajaran jarak jauh, yang kemudian disebut dengan programnya Gerakan Mahasiswa Mengajar, seperti itu. Nah, ini contoh yang aktual yang hari ini tengah berjalan di beberapa daerah. Namun memang Gerakan Mahasiswa Mengajar ini ternyata ini penilaian saya ya, ternyata kurang digerakkan di daerah-daerah tertentu. Makanya besok insya Allah akan ada Forum Sosmas Indonesia untuk mengevaluasi ya program ini kayak gitu ya. Nah, ini adalah bentuk konkret daripada impactivis menurut saya, di mana kita menjadi kader-kader kami yang solutif, menjadi kader-kader kami yang bisa menangkap masalah dan menawarkan solusi seperti itu ya. Nah, ini teorinya sederhana gitu ya. Menjadi impactivis itu adalah bagaimana kita berhasil menangkap masalah dan juga berhasil menemukan solusinya seperti itu. Dan kemudian digerakkan baik secara kultural maupun secara struktural. Yang dalam hal ini PP kami bidang sosmas itu menggerakkan secara struktural kepada sosmas-sosmas yang ada di Indonesia untuk menjadi problem solver bagi masyarakat yang kesulitan dalam melakukan aktivitas pembelajaran jarak jauh dengan program Gerakan Mahasiswa Mengajar. Nah, sedikit imajinasi kita mengulang dengan materi yang cukup lama
sebetulnya ya tentang cita-cita kejayaan Indonesia 2045 terdapat di beberapa poin gitu ya. Ada 6 hal ya tentang isu kemiskinan, kemudian budaya, di mana isu kemiskinan ini cita-cita kita itu adalah bagaimana tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru Indonesia. Kemudian menjadikan budaya Indonesia sebagai tren masyarakat dunia. Kemudian yang ketiga masyarakat yang sehat. Jadi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sehat. Jadi di sini ada isu-isu kemiskinan, ada isu budaya, kesehatan, gitu ya. Kemudian ada pendidikan, pemerataan pendidikan yang berkualitas, kemudian bersih dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme, isu-isu korupsi. Yang terakhir adalah Indonesia yang aman dan berdaulat dari intervensi asing. Nah ini sedikit highlight aja tentang bagaimana kita punya sebuah cita-cita gitu ya, kejayaan Indonesia 2045 yang kesemua ini sebetulnya adalah cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia kayak seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Jadi apa yang bisa kita lakukan dari banyak hal ini gitu ya, daripada kita memahami kultur masyarakat Indonesia, kemudian ditambah dengan secara filosofis bahwa gerakan kami ini secara filosofis adalah mengambil isu sosial itu secara dominan gitu ya, dan kemudian kita memiliki sebuah cita-cita gerakan gitu ya, menjadikan Indonesia 2045 yang bisa diaktualisasi menjadi seorang aktivis yang memberikan dampak kepada lingkungan atau disingkat dengan impactivis. Bagaimana cara menjadi impactivis? Ya, ini ada 2 langkah yang coba ditawarkan waktu itu sama Mas Arya Susanto. Yang pertama, ledakan potensi kader menjadi karya dan kontribusi. Terakhir ya, jadi setiap kita itu punya potensi masing-masing gitu ya. Ledakan potensi kita menjadi sebuah karya, tetapi juga bukan hanya sekedar karya gitu ya, tetapi juga karya yang berkontribusi gitu ya, yang bersifat kontributif gitu. Yang kedua, menginternalisasi visi Jayakan Indonesia 2045 agar menjadi cita-cita dan orientasi gerak para kader dan alumni hingga didukung dan dicapai bersama segenap elemen bangsa. Nah, ini segenap elemen bangsa ini saya mengartikan adalah sebagai basis sosial kami. Kayak gitu ya. Dengan keragaman kultur, budaya, agama, suku, segala macamnya yang ada di Indonesia ini, kita jadikan sebuah objek dakwah kita seperti itu ya, untuk membangun basis sosial, untuk membangun masyarakat yang mendukung kami, tentunya adalah mengajak masyarakat untuk mengenal secara ideologi bahwa kita adalah gerakan dakwah tauhid gitu ya, mengenalkan Allah, mengenalkan nilai-nilai Islam, mengenalkan hukum-hukum Islam, mengenalkan bagaimana peradaban Islam itu dibangun dan lain-lain gitu yang kemudian dimanifestasikan menjadi sebuah gerakan Jayakan Indonesia 2045 sebagai upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Itu saja mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Tentunya ada banyak kekurangan karena memang ngomongin tentang sosial atau kultur itu cukup banyak sekali gitu ya, dan semoga tidak puas. Semoga juga ada yang bisa menyempurnakan atau menambahkan gitu ya, jika memang ada hal-hal yang kurang berkenan. Dipersilakan mungkin kita masuk ke sesi diskusi. Dipersilakan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak kepada Mas Imam Maulana yang telah menyampaikan materi yang sangat epik gitu ya, yang menarik sekali gitu. Mungkin dari teman-teman udah banyak nih pertanyaan yang mungkin udah ada di unek-unek kayak gitu. Mungkin bisa langsung disampaikan dengan on mic atau bisa dikirimkan lewat kolom chat ya teman-teman. Ya, silakan. Sebelumnya teman-teman ini asli dari Jogja semua atau memang ada dari luar? Kalau saya sendiri di Jogja, Mas. Tapi kalau dari mayoritas teman-teman sih ya macam-macam gitu. Ada yang dari Jogja, ada yang dari luar kota juga kayak gitu. Oh iya. Magelang hadir, Mas. Siap. Salam buat Magelang. Siap, Mas. Aman Iya. malamnya. Mantap. Ya, Gitu ya.
Silakan kalau iya. teman-teman yang mau nanya bisa langsung di kolom chat ya, atau bisa langsung online juga. Iya. Kita ngobrol santai aja ya. Jangan terlalu serius-serius ya. Bener. Iya. Ini penyelenggaranya bidang sosmed ya? Iya Mas, betul, dari Sosmas. Mungkin Andi ada yang mau ditanyain, Andi? Betul. Mas Andi gimana nih kabarnya? Siap. Kita belum pernah ketemu ya? Iya, iya. Siap. Hmm. Hmm. Iya. Langsung apa gimana nih? Iya, langsung dijawab aja Mas. Siap. Nah, yang mungkin terlewat pada presentasi tadi adalah ternyata memang karena Islam ini adalah agama yang mayoritas yang ada di Indonesia, ternyata ada banyak juga corak kultur keagamaan daripada agama Islam itu sendiri gitu ya. Baik dari kalau misalnya secara praktis kita klasifikasikan itu berdasarkan kultur itu yang memang ada seperti misalnya eh, apa namanya ada NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain ya. Yang itu ternyata juga berpengaruh terhadap apa namanya praktik-praktik keagamaan berdasarkan kultur keagamaan itu sendiri. Seperti misalnya sholatnya orang NU dengan tata cara sholatnya orang Muhammadiyah, mungkin ada perbedaan, ya perbedaan sedikit sebetulnya gitu ya. Yang tadi Mas Andi singgung seperti itu. Nah, dari apa namanya secara logika memang karena tadi Islam itu menjadi agama mayoritas, ternyata di dalamnya juga terdapat banyak kelompok gitu ya. Tentu berpotensi konflik jika tidak ada yang menengahi, jika tidak ada apa namanya orang-orang yang mencoba melakukan edukasi. Nah, saya kira hal-hal semacam ini sebetulnya telah coba diupayakan oleh para ulama, kiai, gitu ya, dalam mengatasi persoalan-persoalan semacam ini, gitu. Baik dalam tata cara ibadah, sholat, puasa, dan lain-lain, seperti itu ya. Nah, bagaimana kemudian kita merespon itu, gitu. Misalnya jika ada di lingkungan kita yang apa namanya notabene-nya sama-sama Islam, tapi dalam praktik keagamannya agak sedikit berbeda, tapi yang kita anggap itu adalah sebuah hal yang wajar, tapi ternyata masyarakat kita menganggap itu adalah sebuah masalah besar. Kira-kira begitu bukan pertanyaan? Gitu ya. Iya Mas, sepertinya seperti itu ya Andi. Jadi Nah, lebih meng-highlight perbedaan yang
sebenarnya kalau mungkin bagi sebagian orang tuh nggak apa-apa, tapi bagi sebagian yang lain tuh bisa dibesar-besarkan seperti itu ya. Iya. Nah, memang untuk tadi ya agak sulit, apalagi misalnya hal tersebut terdapat di lingkungan masyarakat desa atau lingkungan masyarakat yang eksklusif dan konservatif gitu. Lalu bagaimana kita masuk ke sana? Memang kita masuk ke sana itu perlu perencanaan dan strategi. Menurut saya sih seperti itu. Jika memang kita mau serius untuk melakukan sebuah perubahan sosial di desa tertentu, di lingkungan tersebut, seperti itu. Nah, gimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan tentunya melakukan pendekatan ya, pendekatan terhadap masyarakat. Jika kita adalah orang asli situ, tentu akan lebih mudah gitu ya untuk menyampaikan edukasinya gitu. Tapi kalau kita bukan asli situ gitu ya, kita bisa menggunakan kami dengan kegiatan-kegiatan sosialnya. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan sosial kami ini bisa digunakan sebagai momentum melakukan edukasi masyarakat, momentum untuk pencerdasan masyarakat dan bagaimana membangun peradaban itu pintu masuknya adalah dari kegiatan-kegiatan sosial yang mungkin kita anggap sederhana. Misalnya kita melakukan bakti sosial. Misalnya kita rutin misalnya jadi pengajar anak-anak di desa tertentu. Atau dulu itu happening dengan program desa binaan. Ya, desa binaan itu menjadi basis kami di desa-desa untuk bagaimana kami itu memberikan dampak gitu ya, baik dampak secara sosial maupun dampak-dampak lainnya seperti ekonomi, pendidikan, kesejahteraan dan lain-lain. Nah, dalam hal ini, dalam hal keagamaan, boleh jadi kita bisa masuk lewat pendekatan-pendekatan seperti itu ya. Jadi bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat bahwasanya dengan perbedaan pandangan keagamaan, kultur keagamaan tertentu bukan menjadi pintu untuk konflik gitu ya. Tapi memang agak sulit kita nanti melakukan itu jika masyarakat di sana kuat rasa eksklusivismenya. Jika masyarakat tertentu itu kuat dalam hal sudah egonya tinggi ya terhadap fanatisme, kalau bahasa ini ya. Fanatismenya cukup kuat sehingga agak sulit kita masuk ke sana. Tapi upaya-upaya itu ya perlu kita coba sih. Kita nggak akan tahu bagaimana hasilnya kalau kita tidak pernah mencobanya. Gitu. Menurut saya sih gitu ya. Berarti yang penting dicoba dulu gitu ya Mas ya. Mungkin udah cukup menjawab belum Andi? Atau mungkin ada yang mau didiskusikan lagi? Atau dari teman-teman lainnya juga mungkin yang mengalami hal serupa ya. Iya, boleh banget langsung on mic ya teman-teman. Cerita atau nanya atau sharing gitu boleh banget. Oke, kalau misalnya belum nih, dari saya sendiri ada satu pertanyaan nih Mas. Jadi, kalau dari seluruh pemaparan Mas Imam tadi, itu kan lebih ke kayak kita tuh bisa masuk ke sini kayak gitu kan ya. Nah, tapi pada saat pandemi ini Mas, pada saat pandemi ini untuk sosmed sendiri tuh sebenarnya bisa kemana sih kayak gitu? Kita bisa bergerak melalui mana gitu? Sedangkan ruang gerak kita tuh cukup terbatas gitu. Kalau misalnya pun kita mengadakan sebuah kegiatan online juga, masyarakat desa masih terlalu awam untuk memahami tentang teknologi seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kita offline juga, kadang ada juga desa yang mungkin malah menganggap kayak masih serem gitu sama COVID. Jadi kita untuk
terjun langsung ke masyarakat itu kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan gitu di era pandemi seperti ini? Iya, betul ya. Menarik pertanyaannya. Karena hal ini sangat berkaitan erat dengan bidang sosial masyarakat, seperti itu. Bahkan saya juga agak sempat bingung juga mau melakukan apa gitu ya. Yang memang pada awalnya PP kami itu mencanangkan desa mitra atau desa binaan ini menjadi core utama gerakan Sosmas, tapi karena dihantam pandemi gitu ya, tentunya desa binaan atau desa mitra ini tidak bisa berjalan gitu, karena memang aktualisasi di lapangannya harus offline. Tapi karena pandemi, maka kita perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian seperti itu. Nah, penyesuaian-penyesuaian ini dapat kita perhatikan atau mudah bagaimana sih secara sederhana gerakan Sosmas ini bergerak di masa pandemi. Nah, secara mudahnya kita melihat daripada kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat seperti itu. Misalnya kebijakan pemerintah dari segi ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain. Salah satu contoh kasusnya misalnya pemerintah itu kan punya kebijakan tentang bantuan sosial, bansos ya, bantuan sosial ada BLT, bantuan langsung tunai gitu ya ke masyarakat yang tidak mampu atau juga masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan seperti itu. Nah, sebagai gerakan Sosmas, bidang Sosmas gitu ya, sebagai aktivis-aktivis Sosmas, itu kita bisa melakukan pengawalan itu di masyarakat tertentu atau di desa kita atau di lingkungan sekitar kita seperti itu. Jadi yang pertama memang kita bisa melakukan pengawalan program pemerintah yang berkaitan dengan COVID gitu ya. Dalam hal ini misalnya di sosial gitu. Juga berkaitan dengan ekonomi sih ya. Tadi bantuan kepada masyarakat. Ada juga kalau di sini di Kota Serang itu ada namanya Jaring Pengaman Sosial JPS, di mana kita mencari data gitu ya, siapa saja yang dapat dan berapa nominalnya atau berapa bantuannya gitu ya, bentuknya seperti apa. Nah, kemudian itulah yang kita kawal gitu ya. Pastikan program pemerintah itu dapat tersalurkan atau terrealisasi dengan baik di lapangan. Itu dari sisi kebijakan gitu ya. Kemudian dari sisi gerakan kultural atau gerakan struktural yang bisa dilakukan tadi adalah bagaimana kita dari program gerakan mahasiswa mengajar ini menjadi utama gerakan Sosmas di masa pandemi gitu, dimana isu pendidikan atau anak-anak yang sekolah yang nggak bisa sekolah dan nggak bisa ikuti pembelajaran jarak jauh gitu ya, tentunya ini adalah isu problematika yang tengah dihadapi oleh anak-anak gitu, dan ini juga berkaitan erat dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi dengan membawa semangat menyelamatkan generasi, membawa semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, maka muncullah sebetulnya gerakan masa mengajar ini gitu ya. Semangat itulah yang mendorong teman-teman Sosmas di PP gitu ya untuk menggerakkan secara nasional seperti itu. Nah, adapun misalnya ini kan kita kacamatanya dari atas gitu ya. Nah, kalau kacamata dari teman-teman gitu ya, teman-teman bisa melihat kondisi lingkungan teman-teman di sekitar teman-teman begitu. Misalnya jika memang pendidikan bukan isu yang utama gitu ya, karena memang mungkin di lingkungan teman-teman pembelajaran jarak jauh itu bukan persoalan gitu ya. Mungkin ada persoalan-persoalan lain yang hal itu terjadi akibat dari pandemi atau dari dampak pandemi seperti itu. Contoh seperti apa ya? Misalnya ada orang yang ini
dipecat dari pekerjaannya, gitu ya. Atau kita kumpulin tuh orang-orang yang dipecat gara-gara ada pengurangan tenaga kerja di salah satu perusahaan tertentu, kayak gitu ya. Kita data, kita cek gitu ya, bagaimana kondisi ekonominya, kalau misalnya nggak kerja dapat uang dari mana gitu ya. Nah, setelah kita lakukan assessment gitu ya, lalu kita bisa melakukan sesuatu, misalnya dengan apa, penggalangan dana, misalnya dengan mengadvokasi kepada pemerintah bahwa si A habis dipecat dan tidak termasuk dalam daftar nama-nama yang mendapatkan bantuan. Kira-kira semacam itu sih, apa ya, hal-hal yang bersifat advokatif dan juga hal-hal yang bersifat apa namanya, yang dekat lah dengan kehidupan kita, seperti itu. Insya Allah menarik sekali ya teman-teman. Kayak ngasih insight baru gitu bahwa sebenarnya sosmas tuh nggak gabut kalau misalnya kita Betul. ada pandemi ini. Kita juga masih ada hal yang masih bisa dilakukan seperti mengawal dan mengadakan gerakan-gerakan lain seperti contohnya kalau di Banten GMM gitu ya. Nah mungkin dari teman-teman nih masih ada yang mau ditanyakan lagi? Atau teman-teman di Jogja itu menemukan apa sih, ada permasalahan sosial apa sih yang apa yang terjadi di daerah teman-teman gitu, yang paling hits, yang paling menjadi krusial gitu ya. Mungkin bisa dibahas juga. Oke, bismillah. Mohon izin masuk moderator Iya, Mbak Syafira. Mbak Lutfi, silakan. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mas Imam sudah banyak sekali menyampaikan materi-materi, insight-insight baru, benar tadi kata Mbak Syafira. Banyak ilmu-ilmu yang baru kita dapatkan di forum pada malam hari ini gitu. Oke, mungkin selanjutnya saya akan sedikit sharing ya gitu potensi yang ada di daerah asal saya seperti itu. Karena kan hampir sudah berapa bulan ini, hampir ada 5 bulan atau 6 bulan lebih saya di rumah gitu. Oh ya, sebelumnya asal saya dari Kalimantan Timur, Mas. Lebih tepatnya di Kabupaten Berau. Nah, mungkin berangkat dari kegelisahan saya pribadi gitu ya, selama kurang lebih 5-7 bulan sudah berada di rumah gitu, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul di sekitar saya seperti itu. Ini salah satunya adalah pengembangan potensi dari pariwisata di daerah saya. Karena saya melihat bahwa potensi pariwisata yang ada di daerah saya itu sebenarnya banyak sekali, tapi tidak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah atau masyarakat sekitar gitu, masyarakat yang ada di apa ya, daerah di sini seperti itu. Nah, karena berangkat dari kegelisahan saya, kemudian saya berpikir bahwa sebenarnya apa sih yang bisa saya berikan kepada daerah saya, karena apa ya, ketika saya sudah berada di rumah selama kurang lebih 6-7 bulan gitu, kadang ada rasa seperti apa ya, kayak ya saya punya kontribusi apa sih sebenarnya di daerah gitu. Karena kadang ketika kita teman-teman yang lain yang mungkin di forum ini juga sudah lama di rumah tapi merasa tidak ada kontribusi apapun di daerahnya, kadang merasa minder, atau tetangga-tetangga itu kadang mikir ini kok anak kayak di rumah terus gitu, nggak ada kontribusi yang aktif di masyarakat, seperti Ngerasa itu. nggak berguna ya? Iya benar Mas, kadang apa ya, sibuk dengan kuliahnya atau kegiatan online-nya, sedangkan di masyarakat sendiri banyak permasalahan yang ada gitu. Mungkin sebenarnya tidak hanya dari pariwisata aja ya kalau daerah saya, mungkin kalau seperti pendidikan gitu ya, menjadi pokok penting gitu di daerah saya. Mungkin pertanyaan saya langsung aja ya. Pertanyaan saya tadi ya, kontribusi apa sih yang bisa kita berikan gitu pada daerah-daerah masing-masing dari kita, khususnya mungkin dari saya sendiri, potensi pariwisata yang bisa kita kembangkan, karena kita sebagai kader kami kan
apa ya, tidak ya seharusnya gitu punya kontribusi yang aktif gitu. Mungkin tidak hanya di potensi pariwisata atau yang lain gitu, Mas. Kalau boleh tahu potensi pariwisatanya apa ya di sana? Kalimantan Kalau Timur saya ya? iya lebih ke Apa itu? apa ya, alam sih, Mas, pantai dan Seperti lain-lain seperti itu. iya iya, menarik ya. Ada lagi? Mungkin cukup, Mas. Hmm, Nanti setelah Mas jawab mungkin ada pertanyaan tambahannya. baik, langsung ya. Ini adalah hal menarik ya, karena memang waktu di forum PP kami juga bidang Sosmas mengajukan sebuah usulan program dari Sosmas itu adalah temanya membangkitkan gairah pariwisata pasca bencana. Ya, ada lanjutannya. Pariwisata pasca bencana. Kenapa? Karena daerah-daerah wisata yang terkena dampak bencana, yang pernah kena dampak bencana, itu tentunya berefek pada minimnya wisata yang datang, sehingga berdampak kepada ekonomi masyarakat di daerah wisata itu yang juga berkurang, karena kalau misalnya ekonominya turun, daya belinya turun gitu ya. Kemudian dampak-dampak lainnya muncul kemiskinan, muncul juga ada kejahatan dan lain-lain gitu ya. Nah, memang ini menjadi hal yang krusial juga seperti itu. Baik secara ekonomi, baik secara sosial. Nah, kalau dalam hal ini berarti nggak ada embel-embel pasca bencananya gitu ya, tapi pariwisata pada umumnya. Nah, eh, sebetulnya isu pariwisata di gerakan kami itu adalah isu yang cukup asing gitu ya, cukup belum pernah kita bahas gitu ya di forum-forum kami tentang pariwisata. Padahal potensi pariwisata di Indonesia ini cukup besar yang insya Allah akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di masyarakat, tentunya di masyarakat sekitar tempat wisata tersebut, seperti itu. Dengan kunjungan-kunjungan pariwisata dan lain-lain, itu tentunya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Tapi juga memberikan dampak negatif jika tidak diatur dengan baik. Misalnya wisata-wisata yang melegalkan barang-barang haram, minum-minuman dan lain-lain, itu ya menjadi juga hal yang perlu diperhatikan juga ketika kita ingin membangkitkan tempat-tempat wisata kayak gitu. Karena di tempat-tempat wisata itu sangat rentan ya dan rawan dengan sesuatu yang bersifat hiburan gitu ya. Nah, bagaimana sih menyikapi hal ini gitu ya? Tadi yang sempat saya singgung bahwa memang sebetulnya hari ini itu tengah happening di kalangan kita dengan gerakan-gerakan Pokdarwis, kelompok sadar wisata, gitu ya. Kelompok sadar wisata ini diinisiasi oleh orang-orang tertentu, yang utamanya biasanya anak-anak muda gitu ya, yang peduli terhadap desanya, begitu. Nah, memang kita nggak bisa sendirian sih dalam mengeksekusi agenda ini, gitu. Tetapi kita bisa mencoba menjadi pelopornya, gitu, dengan membuat sebuah tim atau bahkan kita dulu sendiri gitu ya, bergerak. Bahwasannya yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mendata atau mengassessment lingkungan kita ini ada apa aja, potensi apa aja sih. Misalnya ada potensi wisata, ada potensi pantai, tapi ternyata tidak diperhatikan baik oleh pemerintah gitu. Nah, bagaimana caranya agar potensi ini sebetulnya kita tidak perlu ketergantungan terhadap pemerintah gitu. Karena ada banyak gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan hari ini yang muncul gitu ya, tanpa ada bantuan daripada pemerintah gitu. Apalagi mungkin teman-teman juga telah menyadari bahwasannya era disrupsi hari ini itu adalah era di mana
ada hal-hal baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ada sebuah ide-ide atau inovasi-inovasi yang sebelumnya belum pernah ada. Misalnya ada tumbuhnya, ada ojek online, ada pasar online gitu yang sebelumnya belum pernah kepikiran gitu ya. Dan hal semacam itu juga berlaku kepada kita gitu ya. Misalnya pada umumnya sesuatu itu maju karena didorong oleh pemerintah. Hari ini hal-hal semacam itu tuh sudah nggak berlaku lagi gitu. Kita bisa maju tanpa ada bantuan dari pemerintah. Gitu. Kita bisa berkembang tanpa ada bantuan dari pemerintah. Nah ini mindset-nya yang harus dibangun. Gitu. Mindset yang pertama kali yang harus dibangun adalah mindset kita, gitu. Bahwasannya kalau kalau yang dulu ya mindset dulu itu kalau misalnya ada pantai, ada potensi wisata, terus tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka itu akan tidak terberdayakan. Gitu. Nah, mindset itu harus kita hapuskan, gitu ya, bahwasannya kita harus membangun mindset bahwasannya tanpa ada bantuan pemerintah pun apapun yang kita gerakan itu bisa maju dan berkembang. Nah, dengan mindset optimisme ini, insya Allah akan membuka jalan-jalan yang tertutup tabir daripada banyak hal kayak itu ya. Misalnya tadi contoh kasusnya adalah di sana ada pariwisata pantai, ada macam-macam gitu ya. Terus nggak berkembang. Gimana caranya biar berkembang? Ya tadi lakukan assessment. Kenapa penyebab pantai ini tidak berkembang? Contohnya gitu ya. Lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan? Tadi kalau mau secara struktural atau mau secara serius gitu ya, bikin timnya, bikin penugasan kepada tim-timnya gitu ya, untuk melakukan banyak hal. Misalnya ada yang tugasnya yang pertama assessment gitu ya, tugasnya mendata apa aja yang perlu diketahui. Yang kedua tugasnya adalah mempublikasi, contohnya ya, mempublikasi wisata itu. Gitu. Yang ketiga misalnya ada tim yang bertugas untuk memperindah wisata itu, seperti itu. Dan itu bisa bekerja sama dengan pengelola resmi di tempat-tempat wisata itu, jika memang sudah ada pengelola resminya. Tapi kalau belum ada pengelola resminya, maka datangilah para pemegang kebijakan di tempat tersebut, baik itu RT, RW, kecamatan, dan lain-lain gitu ya, bahwa kita ingin melakukan sesuatu untuk memberikan kemajuan terhadap potensi wisata yang ada di sana, begitu ya. Apalagi kita kan adalah orang-orang yang tidak lepas daripada gadget gitu ya. Jadi hari ini sesuatu yang bisa dimasukkan ke media sosial itu akan berpotensi viral dan berpotensi untuk menarik banyak orang gitu ya. Kalau tujuannya adalah menarik wisata gitu. Kemudian juga kita bisa mencari inspirasi bagaimana cara memperindah wisata dari HP, dari internet gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan satu isu, misalnya wisata, seperti itu. Kemudian juga atau itu mungkin terlalu berat mungkin ya, dianggapnya terlalu berat. Nah, bisa dari lingkungan kita gitu ya, di desa kita. Contoh ini ya, contoh real banget ya, karena memang banyak hal yang terdampak oleh pandemi. Beberapa teman-teman saya itu yang bergerak di bidang jasa itu praktis mereka nggak punya penghasilan. Waktu itu, salah satu contohnya ini di jasa wisata. Kebetulan ini adalah orang ini guide atau apa ya, kelompok yang ngajakin orang untuk berlibur di daerah wisata gitu ya. Nah ini masih nyambung ke wisata. Karena pandemi, maka mereka nggak ada yang berani dong gitu ya, nggak ada berani, para wisatawan nggak berani untuk berlibur di daerah-daerah manapun gitu. Nah sehingga mereka nggak ada kerjaan dong. Nah ternyata teman saya ini adalah
tinggal di desa tertentu yang ternyata desa itu adalah desa penghasil daripada apa namanya, melinjo. Tahu nggak melinjo? Makanan. Nggak tahu ya? Nah, melinjo ini bisa dijadikan keripik melinjo atau bisa dijadikan apa namanya, makanan-makanan lain gitu ya. Ternyata ada potensi itu dan dia melirik itu, dia ini kan melek teknologi gitu ya, dan masyarakat di situ kurang tuh dengan teknologi. Nah, dia ambil peluang itu, dia pasarkan gitu ya, dan alhamdulillah gitu, dia jadi punya apa namanya, penghasilan baru dari pemberdayaan masyarakat di sana, seperti itu. Nah, boleh jadi di lingkungan teman-teman juga ada potensi alam, potensi ekonomi yang sebelumnya sebetulnya telah berjalan, tapi kita nggak tahu aja gitu ya. Oh, ternyata di kampung saya itu ada masyarakat yang pengrajin makanan khas misalnya, atau ada masyarakat apa gitu. Nah, kita bisa bantu apa sih? Bantu packaging, kita bisa bantu publikasi, kita bisa bantu apa yang bisa kita bantu kita lakukan gitu. Nah, saya kira itu adalah bukan apa ya, itu menjadi salah satu aktualisasi daripada kader-kader kami dalam memberikan impact kepada masyarakat di lingkungan, seperti itu. Itu sih yang apa ya, yang saya lihat gitu ya, untuk menyikapi kegabutan kita di masa pandemi. Insya Allah, keren banget ya insight-nya. Mungkin Mbak Lutfi ada lagi yang ingin ditanyakan, masih boleh Mbak? Baik Mbak, Mas, terima kasih penyampaiannya atas jawabannya juga. Berarti tadi ya Mas, bisa kalau misalnya belum ada kawan untuk bisa bergerak bareng, bisa melakukan assessment sendiri terlebih dahulu, menelisik terlebih dahulu potensi apa atau apa saja yang ada di daerah tersebut gitu yang bisa dikembangkan kemudian. Betul. Apalagi teman-teman belum ini ya, belum pada masuk kuliah kan ya? Iya, belum Mas, masih Nah, itu online. Iya, momentum banget untuk mengeksplor daerah teman-teman lebih dalam. Yang sebelumnya teman-teman sibuk di kampus, rapat, kuliah, rapat, daurah, dan lain-lain. Ya, baik Mas. Terima kasih banyak masukannya. Dari teman-teman, terakhir ini saya tanya lagi, mungkin masih ada yang mau disampaikan dari teman-teman UI? Ya, jika tidak ada, mungkin izin saya meng-highlight beberapa hal dari materi Mas Imam Maulana pada malam hari ini ya Mas. Jadi dari definisi budaya itu sendiri, dan menurut Selo Sumarjo itu semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat, seperti itu. Jadi sangat luas gitu ya, bahwa budaya itu semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Kemudian dari ciri karakteristik masyarakat multikultural sendiri, yang mana itu ada di Indonesia, itu tuh memiliki banyak sekali karakteristik. Tadi meliputi 5 hal, yaitu kayak memiliki kebudayaan majemuk, kemudian nilai dan norma yang disepakati bersama, kemudian itu bisa menjadi alat pemersatu, tapi juga bisa sebagai pemicu konflik juga, itu perbedaannya. Nah, terus yang terakhir juga bisa muncul adanya dominansi dari kelompok-kelompok, seperti itu. Kemudian dari potensi-potensi di Indonesia sendiri sangat banyak, seperti tadi yang sudah Mas Imam Maulana sebutkan gitu ya, memberikan insight baru kepada kita bahwa di sosial budaya itu Indonesia memiliki keragaman, kemudian juga negara yang memiliki usia produktif yang tinggi, seperti itu, sehingga sebenarnya itu merupakan potensi untuk kita tuh bisa melakukan pembangunan secara optimal, ya gitu ya Mas. Kemudian potensi-potensi lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu di sini. Kemudian dari pertanyaan dan jawabannya tadi juga memberikan insight baru kepada kita. Nah, mungkin dari Mas Imam Maulana bisa menyampaikan closing statement yang terakhir gitu Mas, untuk kami semua. Baik, teman-teman semuanya,
dengan melihat keberagaman yang ada di negara kita, ada di bangsa kita, tentu ini adalah sebuah kekayaan anugerah yang Allah berikan kepada kita, seperti itu ya. Yang kedua adalah bahwasanya kita perlu juga untuk menanamkan dalam visi kita bahwa kita perlu melakukan membangun basis sosial yang tentunya adalah masyarakat yang mendukung dan simpati terhadap gerakan kita, gerakan kami, gitu ya. Yang mana gerakan kami ini adalah gerakan dakwah tauhid, seperti itu. Nah, bagaimana membangun masyarakat ini kemudian terintegrasi dengan semangat dakwah tauhid. Tentunya seperti itu adalah karakteristik daripada paradigma gerakan kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana aktualisasi daripada ideologi filosofi yang sangat banyak itu ya, daripada filosofi gerakan kami, visi, misi, credo, paradigma, dan lain-lain, semuanya itu kemudian diaktualisasikan gitu. Jangan sampai visi misi kita itu hanya berhenti dalam kepala kita saja gitu ya. Apalagi misalnya orang yang baik gitu ya adalah orang yang memberikan manfaat kepada banyak orang, seperti itu. Makanya kita perlu melakukan aktualisasi dan temukan masalah ya, teorinya sederhana sebetulnya. Temukan masalahnya dan temukan solusinya gitu. Selebihnya jalanin dan pelajarin, evaluasi gitu. Jika memang program yang kita canangkan itu ternyata tidak efektif, ternyata kurang dan lain-lain, kita sempurnakan ke depan. Jadi gimana caranya kita upayakan bahwa kita itu adalah kadar-kadar kami yang produktif, kadar-kadar kami yang bermanfaat, kadar-kadar kami yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan kita. Itu saja mungkin tentunya banyak kekurangan dan banyak juga kehilafan. Mudah-mudahan Allah memaafkan dan juga teman-teman bisa menggali lebih dalam tentang materi pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berada di penghujung acara. Mungkin tadi bisa foto bareng dulu. Mungkin dari teman-teman mau on cam, mohon on cam dulu ya. Kalau enggak bisa saya hitung 1 sampai 5 buat langsung foto ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, segini aja yang foto. Oke. Saya foto ya. 3, 2, 1. Lagi. 1, 2, 3. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi diskusi Sosmas kami Komisariat UII telah selesai dilaksanakan. Terima kasih banyak kepada Mas Imam Maulana yang telah membersamai dan memberikan banyak insight baru gitu untuk teman-teman kami UII pada malam hari ini. Saya sebagai moderator pada malam hari ini mohon maaf apabila dalam membawakan acara pada malam hari ini masih banyak kekurangan dan mungkin ada banyak kata yang mungkin masih tidak berkenan di hati teman-teman dan mungkin pemateri seperti itu ya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung saja saya tutup diskusi Sosmas kami Komisariat UII 2020 ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.